مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala karena dengan nikmatnya, nikmat bertolabul ilmi, juga karunia-Nya kita dimudahkan untuk bersama-sama melanjutkan pelajaran kita dari fikih praktis yang berkaitan dengan sholat. Kita dalam pembahasan yang berkaitan dengan i'tidal, di mana terakhir kita sampai atau tersisa sebuah pembahasan, yaitu di mana diletakkannya kedua tangan saat i'tidal, di mana Syekh bin Baz mengatakan bahwasanya wa yustahabbu an yad'a kulla minhum yadai ala sadrihi kama fa'ala fi qiyamihi qabla ruku', bahwa dianjurkan untuk meletakkan kedua tangannya di atas dadanya saat i'tidal sebagaimana yang dia lakukan saat berdiri sebelum ruku. Li thubuti ma yadullu ala dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadis Wa'il bin Hujr wa Sahl bin Sa'ad radhiyallahu taala anhuma. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dua hadis yang bersumber dari sahabat Wa'il bin Hujr dan Sahl bin Sa'ad. Baik, di sini Syekh bin Baz menerangkan kepada kita, memberikan kepada kita sebuah informasi bahwa tatkala i'tidal, setelah ruku kita beri'tidal, maka kedua tangan diletakkan di dada bersedekap lagi, sebagaimana yang kita lakukan sebelum ruku, yaitu bersedekap. Maka di sini saat atau kedua tangan saat berdiri, maka tangan diletakkan di dada, bersedekap di dada. Dan yang namanya berdiri dalam sholat itu ada dua. Ada sebelum ruku dan ada setelah ruku. Maka kedua tangan pun sama, tidak ada bedanya. Ini menurut Syekh bin Baz berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr dan Sahl bin Sa'ad radhiyallahu taala anhuma. Sekarang bagaimana hadisnya? Kita akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. Hadis Sahl bin Sa'ad yang dijadikan dalil oleh Syekh bin Baz yang menunjukkan bahwa yang namanya kedua tangan saat i'tidal adalah bersedekap. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya kana nasu yu'maruna an yad'a rajulu al-yadal yumna 'ala dhira'ihi liyusra fi shalah. Itu hadisnya. Bahwasanya kana nas, manusia yu'maruna, manusia diperintah an yad'a rajulu al-yadal yumna 'ala dhira'ihi liyusra. Manusia diperintah untuk meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya fi shalah, di dalam salat. Ini hadisnya. Kata Syekh bin Baz, ini hadis menjadi dalil bahwa saya saat i'tidal akan bersedekap. Kemudian dari mana sih pendalilannya? Tadi kan di dalam hadis hanya disebutkan bahwasanya manusia diperintah untuk bersedekap di dalam sholat. Di mana cara penyimpulannya kok bisa kemudian disimpulkan bahwa saat i'tidal kan kita bersedekap, kita letakkan di dada. Sedangkan hadisnya tidak menerangkan semacam itu. Maka diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan sisi pendalilannya adalah anna qaulahu fis shalah. Kalimat fis shalah, manusia diperintah untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya fis shalah, di dalam salat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang menjadi pendalilannya adalah kalimat fis shalah, di dalam salat. Ya'umu jami'a ajza'ihi, yang namanya fis shalah, di dalam salat, ini mencakup setiap gerakan-gerakan salat. Setiap gerakan-gerakan salat. Maka seakan-akan
bahwasanya kalau di dalam sholat tangan kita bersedekah. Di dalam sholat tangan kita bersedekah. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, sisi pendalilannya kalimat fi sholat di sini termasuk juga di dalam yang i'tidal, termasuk juga di dalam yang berdiri sebelum ruku. Kemudian dikatakan fayakhruju minhu ar-ruku', dikecualikan dari kalimat bersedekah fi sholat di dalam sholat adalah saat ruku. Kan Rasulullah SAW mengkabarkan manusia diperintah untuk bersedekah di dalam sholat. Maka secara asal di dalam sholat kita diperintah untuk bersedekah. Kemudian dikecualikan dari kalimat ini adalah saat ruku. Saat ruku li'anna wad'al yadi 'ala rukbatain. Dikecualikan saat ruku. Kenapa? Karena ruku tangan kita diperintah untuk memegang kedua lutut, bukan untuk bersedekah. Ruku tidak bersedekah, ruku memegang kedua lutut. Maka dikecualikan dari kalimat fi sholat bersedekah di dalam sholat kecuali ruku, karena kedua tangan saat ruku kita diperintah untuk memegang kedua lutut kita. Was sujud dikecualikan juga saat sujud. Li'anna liyada 'alal ard, karena kedua tangan di bumi, di tanah. Saat sujud kita tidak bersedekah. Saat sujud tangan kita di bawah. Wal julus kemudian juga dikecualikan dari kalimat fis sholat bersedekah di dalam sholat kecuali ruku, kecuali sujud, kecuali duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud juga. Li'anna liyada 'ala fakhidain, karena kedua tangan dua-duanya ini kita letakkan di kedua paha kita. Fayabqa al-qiyam, yang namanya gerakan sholat itu berdiri, ruku, sujud, duduk. Berdiri, ruku, sujud, duduk. Berdiri mencakup berdiri sebelum ruku dan berdiri saat i'tidal. Kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian duduk. Yang namanya gerakan sholat itu hanya ada 4 saja bentuknya. Nah, di sini Rasulullah mengkabarkan kepada kita bahwa manusia diperintah untuk bersedekah di dalam sholat. Di dalam sholat, di dalam 4 hal ini, kecuali ruku, kecuali sujud, dan kecuali duduk. Baik duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud. Tersisa satu tempat, yaitu berdiri. Dan yang namanya berdiri dalam sholat ada 2. Ada berdiri sebelum ruku dan ada berdiri setelah ruku. Maka kalau begitu kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini bahwasanya juga ada Syekh Ibnu Baz bahwasanya tatkala berdiri itu maka tangan bersedekah. Begitu. Ini keumuman hadis karena manusia diperintah untuk bersedekah di dalam sholat. Perintah untuk di dalam sholat, dan yang namanya berdiri di dalam sholat ada 2, yaitu sebelum ruku dan setelah ruku, dan dua-duanya merupakan di dalam sholat dan diperintah untuk kemudian bersedekah. Itu hadis yang dijadikan dalil oleh Syekh bin Baz di sini dan beberapa para ulama yang menegaskan bahwa i'tidal itu adalah tangan bersedekah. Itu hadis Sahal bin Sa'ad. Maka pada kalimat fis sholat ini menunjukkan bahwa i'tidal itu bersedekah. Kalimat fis sholat bahwa manusia diperintah untuk bersedekah di dalam sholat. Yang namanya i'tidal di dalam sholat. Sebelum i'tidal itu di dalam sholat. Maka kedua namanya sama. Kemudian hadis yang kedua yaitu Wa'il bin Hujr. Rasulullah SAW bersabda, hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i yang dijadikan dalil oleh Syekh bin Baz akan dianjurkannya bersedekah saat i'tidal. Ra'aitu Rasulullah SAW, Wa'il bin Hujr, sahabat yang mulia, melihat Rasulullah SAW idza kana qiyaman fis shalah, apabila Rasulullah SAW berdiri di dalam sholat, qabadha bi yaminihi 'ala shimalihi, maka Rasulullah SAW menggenggam tangan kanannya, menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya menggenggam tangan kirinya bersedekah. Kemudian ini dijadikan dalil oleh Syekh bin Baz, juga para ulama yang bersamanya yang berpendapat semacam ini, bahwa ini merupakan dalil yang jelas, yang tegas, yang menerangkan bahwa saat i'tidal tangan bersedekah. Apa hadisnya? Bahwasanya Wa'il bin Hujr, sahabat yang mulia, mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW apabila berdiri di dalam sholat, Rasulullah menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya bersedekah. Kemudian Syekh bin Baz menjelaskan, walaysa fihi tafriqun bainal qiyamil ladzi qabla ar-ruku' wal ladzi ba'da. Perhatikan kalimat aku melihat Rasulullah SAW ketika berdiri di dalam sholat. Ketika berdiri di dalam sholat. Kalau kita ditanya berdiri di dalam sholat itu apa saja, ada berapa? Maka jawabannya kita akan mengatakan ada 2, sebelum ruku dan setelah ruku, karena i'tidal pun berdiri. Maka Wa'il bin Hujr mengkabarkan bahwa aku melihat Rasulullah ketika berdiri di dalam sholat bersedekah, menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Berdiri yang mana? Ya berdiri dua-duanya.
Kata Syekh bin Baz, tidak ada perbedaan antara berdiri sebelum ruku dan berdiri setelah ruku. Maka bersedekap mencakup kedua berdiri itu. Fattadhaha bidzalika syumulu hadzal hadits lil halain jami'an. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa dua berdiri dalam salat itu mencakup semuanya. Tercakup di dalam hadis yang mulia ini bahwa dua berdiri itu yang posisi tangan sama. Kalau hadis yang pertama, bahwasanya di setiap gerakan sholat, dan gerakan sholat secara umum ada 4 berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Maka di setiap gerakan ini tangan kita itu di tempatnya masing-masing. Ketika ruku, tangan di lutut. Ketika sujud, tangan di tangan. Ketika duduk, tangan di paha. Ketika berdiri, tangan di mana? Bersedekap. Dan berdiri ada 2, sebelum ruku dan setelah ruku. Kalau memang yang namanya berdiri sebelum ruku yaitu bersedekap, dan berdiri setelah ruku yaitu tidak dibedakan tangannya, maka harus ada dalil. Harus ada dalil. Kenapa sama-sama berdiri tapi kedua tangannya beda? Kenapa berdiri sebelum ruku malah bersedekap, berdiri setelah ruku malah dibiarkan begini saja? Kan sama-sama berdiri. Begitu. Sehingga ketika dikatakan bahwa berdiri saat i'tidal adalah tangan dibiarkan, butuh dalil. Karena secara asal dalil malah menerangkan saat berdiri tangan bersedekap. Dan i'tidal pun merupakan berdiri. Dan tidak ada perbedaan antara berdiri saat i'tidal dengan berdiri sebelum ruku. Sama-sama berdiri. Mestinya kedua tangannya pun sama. Begitu kata Syekh bin Baz dan yang lain. Itu dalilnya yang kedua. Kemudian di antara alasan juga Syekh bin Baz dan juga Syekh Ibnu Utsaimin dan juga para ulama yang lain yang mengatakan dianjurkannya bersedekap saat i'tidal atau kedua tangan saat i'tidal itu bersedekap, karena yang namanya bersedekap ini lebih mendatangkan kekhusyuan dan juga seorang itu lebih tawadhu. Mereka mengatakan demikian karena ini dapat mendatangkan kekhusyuan. Maka kalau dibiarkan begini, maka yang lebih mendatangkan kekhusyuan adalah bersedekap, dan itu mendatangkan ketawadhuan juga. Baik, ini diantara pendalilan mereka. Ini diantara dalil yang dibawakan oleh Syekh bin Baz. Yang pertama pada kalimat fis shalah, di dalam sholat. Dan tidak dibedakan antara berdiri di dalam sholat itu, sama-sama berdiri, tangannya pun harusnya sama. Kemudian juga hadis Wa'il bin Hujr, yang sahabat Wa'il bin Hujr mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW idza kana qiyaman fis shalah, apabila berdiri di dalam sholat. Berdiri di dalam hadis ini tidak dijelaskan apakah berdiri sebelum ruku atau berdiri setelah ruku. Karena tidak dijelaskan, maka ini mencakup kedua berdiri tersebut. Kalau ingin dibedakan, harus ada dalil yang mengatakan bahwa berdiri ini maksudnya sebelum ruku, berdiri ini maksudnya setelah ruku, harus ada dalil. Dan di sana tidak ada dalil yang menerangkan tentang hal tersebut. Maka keumuman ini maka biarkan sebagaimana datangnya. Berbeda halnya dengan para ulama yang lain. Semisal Syekh Al-Albani rahimahullah taala yang beranggapan bahwasanya tidak dianjurkan bersedekap saat i'tidal. Tidak dianjurkan bersedekap saat i'tidal. Bahkan Syekh Al-Albani sampai mengatakan walastu asyukku fi anna wad'al yadain 'ala sadri fi hadzal qiyam bid'atun dhalalatun. Aku tidak ragu sedikit pun bahwasanya bersedekap saat i'tidal ini, saat berdiri i'tidal ini merupakan bid'ah dhalalah. Lebih berbeda lagi, menyelisihi apa yang disebutkan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Al-Albani beranggapan bahwasanya bersedekap saat i'tidal itu merupakan sebuah bid'ah dhalalah. Kenapa? Apa alasannya? Kan tadi ada hadisnya 2. Maka dikatakan li'annahu lam yarid mutlaqan fi syai'in min ahaditsis shalah. Karena tidak ada dalil yang rinci, dalil yang tegas yang menerangkan bahwasanya Rasulullah saat i'tidal di dalam salat bersedekap. Wa ma aktsaraha, bahkan betapa banyaknya hadis-hadis yang berkaitan dengan salat. Rasul dan para sahabat itu salat bukan hanya 1 kali 2 kali. Sehari lebih dari 5 kali, belum sholat sunnahnya, belum sholat ininya dan itunya. Dan setiap hari Rasulullah SAW pasti sholat. Begitu juga para sahabatnya. Dan tidak pernah ada satupun hadis yang menerangkan saat i'tidal Rasulullah SAW bersedekah. Walau kana lahu asal, kalau seandainya saat i'tidal itu ada dianjurkan untuk bersedekah, kalau ada asalnya, la naqala ilaina, maka akan dinukilkan kepada kami walau an tariqi wahidin, meskipun dari satu riwayat saja. Rasulullah dan para sahabat itu tiap hari sholat dan tidak pernah ada satupun riwayat yang menerangkan saat i'tidal bersedekah. Wa yu'ayyiduhu anna ahadan minas salaf lam yaf'alhu, dan dikuatkan lagi bahwa tidak ada seorang pun dari salaf yang melakukan itu, yaitu bersedekap di atas dada saat i'tidal. Wala
dzakarahu ahadun min a'immatil hadits fi ma'alam, dan tidak pernah disebutkan, para ulama ahli hadis tidak pernah menyebutkan masalah ini, bahwasanya mereka mengatakan dianjurkan bersedekah, tidak pernah disebutkan oleh para ulama ahli hadis fi ma'alam, sepengetahuanku. Itu kata Syekh Al-Albani dalam asal sifat salat nabinya. Sehingga kemudian Syekh Al-Albani beranggapan kalau ingin dikatakan bahwasanya i'tidal itu adalah kedua tangan bersedekah, maka harus ada dalilnya. Karena yang namanya i'tidal itu dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan hadis-hadis yang menerangkan tentang sholat itu sangat banyak sekali. Karena Rasulullah dan para sahabatnya setiap hari pasti sholat, dan tidak ada satupun riwayat yang menerangkan saat i'tidal bersedekah. Dan juga para ulama ahli hadis tidak pernah menyebutkan hal tersebut. Dan juga tidak didapatkan dari salaf yang menyebutkan hal tersebut. Ini dalil bahwa saat i'tidal tidak bersedekah. Maka kembali ke hukum asal, ya, tangan dibiarkan. Kalau tangan kita bersedekah, maka harus ada penjelasan. Kalau Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin kembali, kalau tangan dibiarkan harus ada dalil yang menerangkan tangan dibiarkan, karena hukum asalnya adalah bersedekah. Begitu. Jadi menurut pandangan mereka, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin, hukum asal tangan saat berdiri adalah bersedekah. Kata Syekh Al-Albani, hukum asal tangan itu didiamkan saja. Kalau kata Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin, kalau dibiarkan maka butuh dalil. Karena tandanya keluar dari hukum asal. Kalau Syekh bin Baz kembali, kalau misalkan bersedekah butuh dalil. Karena namanya hukum asal tangan dibiarkan kalau tidak disebutkan bagaimana dan bagaimananya. Baik. Lantas bagaimana? Kemudian mana yang lebih kuat? Maka kalau kita perhatikan di antara dalil dulu. Di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani dan juga para ulama yang menerangkan bahwa tangan itu dibiarkan adalah hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Fa'idza rafa'ta ra'saka fa'aqim sulbaka hatta tarji'a al-'idhamu ila mafasiliha." Fa'idza rafa'ta ra'saka, apabila engkau kemudian mengangkat kepalamu dari ruku, engkau mengangkat kepalamu kemudian kau beri'tidal, fa'aqim sulbaka, maka luruskanlah punggungmu. Berdiri saat i'tidal sampai sempurna, yaitu luruskan punggung, jangan belum lurus kemudian sudah sujud. Hatta tarji'al 'idhamu ila mafasiliha, sampai tulang itu kembali ke persendiriannya. Para ulama kemudian berdalil dengan ini menunjukkan bahwa tangan itu dibiarkan, bukan bersedekah. Al-Imam Ar-Rafi'i dan juga Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa yustahabbu indal i'tidali raf'ul yadain hadwal al-mankibain, dianjurkan ketika i'tidal itu mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Ala ma taqaddama min sifatir raf'i, sebagaimana telah berlalu pada penjelasan saat berdiri. Wa yakunu ibtida'u raf'ihima ma'a ibtida'i raf'i ras. Fa'idha adalah qa'iman hattahuma, kata Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i, bahwasanya ketika ia sudah qa'iman, sudah berdiri i'tidal, hattahuma, maka diluruskan kedua tangannya. Diluruskan kedua tangannya. Kenapa? Karena tadi disebutkan sampai tulang itu kembali ke persediaannya. Kalau tulangnya dibeginikan, tulang tangannya berarti tidak kembali ke persediaannya. Harusnya diluruskan begini supaya kembali ke tempat semula. Begitu. Ini menurut mereka yang mengatakan tidak dianjurkannya bersedekah saat i'tidal. Karena mereka kemudian berselisih mana yang hukum asal. Hukum asal saat berdiri itu bersedekah atau dibiarkan. Kalau Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin beranggapan bahwa hukum asal berdiri dalam sholat adalah bersedekah. Kalau mengatakan dibiarkan harus ada dalil. Sebagian mereka kembali, hukum asalnya adalah dibiarkan. Kalau bersedekah maka butuh dalil, maka hukum asal berdiri itu dibiarkan. Sebelum ruku bersedekah, karena ada dalil yang menerangkan bahwa berdiri sebelum ruku itu bersedekah, maka hukum asalnya adalah dibiarkan. Maka saat i'tidal pun ya hukum asalnya dibiarkan. Kalau saat i'tidal kemudian bersedekah maka butuh dalil. Baik. Lantas bagaimana yang tepatnya? Maka wallahu taala alam bisawab. Kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang i'tidal, hadis-hadis i'tidal, maka di antara hadisnya adalah berbunyi. Kita akan kemudian memilih dari sini nantinya mana yang lebih kuat. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ahmad, ketika berbicara tentang hadis i'tidal, disebutkan di sana sumarka, hatta Rasulullah SAW bersabda, sumarka, kemudian rukula, hatta tatma'inna raki'an, sampai tumaknina rukuknya. Sumarfa,
kemudian angkatlah kepalanya, i'tidallah hatta ta'tadila qa'iman. Perhatikan kalimat ta'tadila qa'iman. Setelah ruku kemudian angkatlah kepalanya hatta ta'tadila qa'iman, sampai berdiri tegak. Hatta ta'tadila qa'iman. Berdiri saat i'tidal, Rasulullah SAW menggunakan kalimat hatta ta'tadila qa'iman. Hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian dari sini kita ingin kemudian membahas hukum asal tangan saat berdiri itu bersedekap atau dibiarkan. Bersedekap atau dibiarkan. Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa hukum asalnya bersedekap atau dibiarkan? Maka kita perhatikan hadis-hadis yang berkaitan dengan takbir dengan i'tidal. Asy-Syaikh bin Baz dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin beranggapan bahwa berdiri i'tidal itu sama dengan berdiri sebelum ruku. Berdiri saat i'tidal sama seperti berdiri sebelum ruku, sehingga mengatakan bahwa hukum asalnya adalah bersedekah. Karena berdiri sebelum ruku bersedekah, maka berdiri saat i'tidal diikutkan kepada berdiri sebelum ruku, yaitu bersedekah. Yang lainnya beranggapan tidak. Berdiri saat i'tidal itu hukum asalnya tangan dibiarkan. Kenapa? Karena berdiri saat i'tidal itu bukan sama seperti sebelum ruku, tapi sama seperti sebelum takbiratul ihram. Tangan kita sebelum takbiratul ihram, tangan kita dibiarkan. Kemudian takbiratul ihram, kemudian bersedekah. Maka di sini kalau kita perhatikan ada 3 berdiri. Pertama, berdiri sebelum takbiratul ihram kalau kita sudah menghadap kiblat. Kemudian berdiri saat takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram yang membaca Al-Fatihah dan sebagainya. Kemudian berdiri saat i'tidal. Sekarang pertanyaannya, berdiri saat i'tidal ini ikut berdiri sebelum ruku atau ikut berdiri sebelum takbiratul ihram? Sehingga nanti ketika kita ikutkan ini sebelum ruku, maka hukum asalnya bersedekah. Kalau kita katakan berdiri saat i'tidal ini diikutkan sebelum takbiratul ihram, maka tangan dibiarkan. Karena sebelum sholat, kita tangan dibiarkan begini, menghadap kiblat. Kemudian tatkala takbiratul ihram baru kita bersedekah. Baik, bagaimana kemudian cara kita mengetahui berdiri ini sebenarnya ikut berdiri yang mana? Agar kita bisa mengetahui tangannya. Kalau berdiri i'tidal disamakan dengan berdiri sebelum ruku, maka jelas tangannya bersedekah. Kalau berdiri saat i'tidal disamakan dengan berdiri sebelum takbiratul ihram, maka tangan dibiarkan. Maka dengan cara melihat hadis yang berkaitan dengan i'tidal. Dan Rasulullah SAW ketika berbicara tentang hadis i'tidal, Rasulullah menggunakan kalimat hatta ta'tadila qa'iman. Kalimat ta'tadila qa'iman. Kemudian, dan ternyata kalau kita perhatikan lafaz hadis i'tidal ini, berdirinya itu ternyata sama seperti berdiri sebelum takbiratul ihram, bukan berdiri sebelum ruku. Sehingga kemudian diambil garis tengah di sana bahwa yang namanya i'tidal itu gerakan tangannya sama sebagaimana sebelum kita takbiratul ihram, itu dibiarkan. Dan hadis yang menyebutkan tentang berdiri sebelum takbiratul ihram di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah disebutkan dengan kalimat kana idza qama fi shalah. Rasulullah SAW apa berdiri ingin mengerjakan sholat, i'tadala qa'iman. Rasulullah berdiri tegak. Kalimatnya sama. I'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bi mamankibai. Summa qala Allahu Akbar. Kemudian Rasul mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan pundaknya, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Lihat kalimatnya, apabila Rasulullah SAW berdiri di dalam sholat, i'tadala qa'iman, sama seperti lafaz saat i'tidal. Sehingga dari sini kemudian berdiri saat i'tidal itu tidak diambil, tidak kemudian disamakan dengan berdiri sebelum ruku, tapi berdiri saat i'tidal disamakannya dengan berdiri sebelum takbiratul ihram. Kenapa? Karena hadisnya, lafaznya ada kesamaan di sana. Adapun berdiri saat setelah takbiratul ihram maka lain lagi kalimatnya. Sehingga dari sini kemudian ketika dikatakan bahwa hukum asal berdiri adalah bersedekah, hukum asal berdiri adalah dibiarkan, kita butuh dalil yang lain. Maka dari dalil yang ini kita bisa kemudian menyimpulkan bahwa hukum asal berdiri adalah dibiarkan. Hukum asal berdiri adalah dibiarkan. Sampai ada dalil yang menerangkan bahwa berdiri dalam sholat itu bersedekah, maka berdiri saat itu adalah bersedekah. Dan dalil yang datang yang menerangkan berdiri bersedekah hanyalah berdiri sebelum ruku. Adapun berdiri setelah ruku yaitu saat i'tidal tidak disebutkan di sana bersedekah atau tidak, maka kembali ke hukum asal yaitu dibiarkan. Sekarang kok dari mana diambil kesimpulan bahwa hukum asalnya tangan dibiarkan? Jawabannya karena kemudian kita dapatkan lafaz i'tidal ini sama seperti lafaz sebelum takbiratul ihram. Ini cara menguatkannya begini. Ini memang cukup rumit juga.
Baik, jadi karena kesamaan lafaz saat i'tidal dan juga saat sebelum takbiratul ihram. Kesamaan lafaz saat i'tidal dan saat sebelum takbiratul ihram. Karena lafaznya sama, maka otomatis gerakannya pun sama. Sebelum takbiratul ihram, tangan dibiarkan. Maka kalau begitu i'tidal pun ikut semacam ini, yaitu tangan dibiarkan. Kalau kita ingin mengatakan bahwa i'tidal itu dia sama seperti berdiri sebelum ruku, maka kita butuh dalil di sana. Bagaimana cara pendalilannya? Begitu. Karena lafaz-lafaz yang ada malah menerangkan bahwa berdiri saat i'tidal itu bentuk kaifiatnya sama seperti berdiri sebelum takbiratul ihram. Ada kesamaan lafaz hadis di sana. I'tadala qa'imun, i'tadala qa'iman, kemudian ta'tadil qa'iman dan sebagainya. Baik. Itu cara menguatkannya sehingga wallahu ta'ala alam bisawab bahwa hukum asal berdiri adalah dibiarkan. Kalau kita ingin mengatakan bersedekah, maka harus ada dalil di sana yang tegas. Contohnya berdiri sebelum ruku, ada dalil yang tegas bersedekah, maka berdiri sebelum ruku bersedekah. Adapun setelah ruku saatnya tidak, maka tidak ada dalil yang menerangkan tentang bersedekah. Maka itu merupakan jalan tengahnya. Namun hanya saja seseorang ingin memilih bersedekah atau tidak bersedekah, maka dipersilakan memilih yang mana saja. Karena yang menjadi kunci utama, kunci pokoknya adalah mana yang lebih mendekatkan kekhusyuan kita. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Idza rafa'a ra'sahu minar ruku'," apabila seorang itu mengangkat kepalanya dari ruku yaitu i'tidal, insya'a arsala yadayhi. Kalau dia mau maka dia biarkan tangannya. Wa insya'a wada'a yaminahu 'ala shimalihi. Kalau dia mau maka dia bersedekah, maka dia genggam tangannya, tangan kirinya dengan dia letakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Maka kalau dikatakan apakah bersedekah ada salafnya? Ada. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah bersedekah saat i'tidal ada salafnya? Ada. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dua-duanya. Karena Al-Imam Ahmad bin Hanbal mempersilahkan memilih. Pengen bersedekah silakan, pengen tidak bersedekah pun silakan. Hanya saja kalau digabungkan keduanya mustahil. Tangan kanan bersedekah, tangan kiri misalkan dibiarkan. Itu nggak mungkin. Kita harus memilih salah satu, bersedekah atau tidak, bersedekah atau tidak. Maka yang jelas kalau ditanya siapa salafnya yang menganjurkan untuk bersedekah atau minimal yang membolehkan untuk bersedekah, Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa salafnya yang kemudian membolehkan atau membiarkan tangan ini untuk dibiarkan saja saat tidak? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kalau mau silakan dibiarkan, kalau mau silakan bersedekah. Baik, ini Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan arju an la yudayyiqa dzalik. Aku berharap agar jangan terlalu dipermasalahkan hal ini. Jangan terlalu kemudian keras dalam hal ini. Bersedekah tidak bersedekah saat tidak. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dan cukuplah ucapan Imam Ahmad bin Hanbal ini sebagai jalan penengah. Hanya saja harus memilih. Dalam setiap sholat yang kita gunakan, pasti ada yang kita pilih, mana yang lebih banyak kita praktikan. Begitu. Maka wallahu ta'ala bisawab, yang lebih kuat sendiri adalah tangan dibiarkan. Namun kalaulah memang misalkan ingin bersedekah maka tidak mengapa. Begitu. Baik, ini permasalahan bersedekah saat i'tidal. Kemudian berikutnya Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan yasjudu mukabbiran setelah i'tidal, kemudian seorang itu turun sujud, yasjudu mukabbiran wadi'an rukbatayhi qabla yadayhi. Syekh bin Baz mengatakan seorang itu kemudian dia sujud. Bagaimana caranya? Mukabbiron, dengan bertakbir terlebih dahulu. Bertakbir, kalimat mukabbiron artinya ucapan Allahu Akbar, bukan mengangkat tangan. Kalimat mukabbiron, takbir maksudnya ucapan Allahu Akbar, bukan mengangkat tangan. Sama sebagaimana takbiratul ihram. Takbiratul ihram bukan mengangkat tangan, tapi ucapan Allahu Akbarnya. Sehingga yang harus diperhatikan adalah Allahu Akbarnya, bukan mengangkat tangannya. Karena mengangkat tangan hukumnya sunnah. Ucapan Allahu Akbar saat takbiratul ihram rukun. Ucapan Allahu Akbar saat pindah gerakan sunnah. Atau sebagian ulama mengatakan wajib dan lain sebagainya. Maka saat sujud apa yang dilakukan? Mukabbiron, bertakbir. Ucapan takbir Allahu Akbar. Wadi'an rukbatayhi, dengan kemudian meletakkan kedua lututnya qabla yadayhi, sebelum kedua tangannya. Dari sini diambil. Kemudian kita mengambil sebuah kesimpulan pertama, saat sujud tidak dianjurkan mengangkat kedua tangan saat sujud. Jadi hanya mengucapkan Allahu Akbar saja, tidak kemudian saat tidak ketika ingin sujud kemudian Allahu Akbar, tidak, ucapan Allahu Akbarnya saja.
Kemudian yang kedua di sini Syekh bin Baz menerangkan bagaimana cara turun sujud. Turun sujudnya adalah dengan meletakkan kedua lutut dulu, qabla yadai, kemudian baru tangannya. Idza tayassara lahu dzalik. Kalau itu memang mudah baginya. Kalau memang dia mudah untuk melakukan itu. Fa in syaqqa alaihi, namun kalau dia kesulitan untuk kemudian turun sujud dengan cara meletakkan kedua lututnya dulu baru kedua tangannya, qaddama yadai qabla rukbatain, maka boleh baginya untuk meletakkan kedua tangannya dulu kemudian baru lututnya. Mustaqbilan bi asabi'i rijlai wa yadai al-qiblata, dhamman asabi'a yadaihi madan laha wa yakunu ala a'dha'ihi as-sab'ah. Bagaimana caranya itu turun sujudnya? Maka turun sujudnya adalah mengucapkan takbir, tidak mengangkat tangan. Kemudian turun sujud dengan cara lutut dulu baru kemudian kedua tangan. Tapi kalau kesulitan maka boleh kedua tangan dulu baru kemudian kedua lututnya. Kemudian berikutnya dengan cara yang namanya jari jemari tangan ini dan jari jemari kakinya ini semuanya menghadap kiblat. Jari jemari tangan dan jari jemari kaki semuanya menghadap kiblat. Berarti kaki itu jari jemarinya begitu, bukan ke bawah begini, bukan menghadap ke bawah, tapi jari jemarinya menghadapnya ke kiblat, kakinya itu pertama. Dhaman asabi'a yadain, dengan kemudian menggenggam jari jemari tangannya. Saat mengangkat takbir, saat mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram atau mengangkat kedua tangan di beberapa tempat dianjurkan, maka tidak dianjurkan untuk menggenggam tangan. Menggenggam, menempelkan semuanya, tapi biasa saja begini. Tidak terlalu lebar, tidak terlalu rapat. Hanya saja saat sujud, maka dianjurkan untuk menempel semua rapat begini. Tangannya direpet, didapatkan semuanya. Madan laha, kemudian dibentangkan, kemudian dirapatkan. Tidak kemudian begini atau tidak kemudian begini, tapi rapat. Saat sujud, Wa yakunu ala a'dha'i as-sab'ah, kemudian sujud di atas 7 anggota badan. 7 anggota badannya harus kena. Satu saja tidak kena maka tidak sah sholatnya, ini rukun. Apa saja 7 anggota badan itu? Al-jabhatu ma'al anaf, yaitu kemudian dahinya disertai dengan hidungnya. Dahi dan hidung. Dahi dan hidung pertama. Wal yadain, kedua tangan. 1, 2, kedua tangannya, telapak kedua tangannya. Berarti 3. Warukbatain, kedua lututnya, berarti 5. Kemudian wabutulu asabi'ir rijlain, kemudian juga 2 butun asabi'ir rijlain, kemudian 2 bagian kakinya ini. Apa namanya ya? Ini bagian kaki yang sebelah sini ini. Perut kakinya itu, perut jari jemari kakinya. Maka itu yang harus kena. Maka ini 7 anggota sujud yang mesti kena dan mesti nempel ke tanah. Pertama dahi dan hidung. Hanya saja untuk hidung ini para ulama mengatakan sunnah hukumnya yang paling ditekankan adalah dahinya. Kalau dahinya tidak nempel, hidungnya saja nempel, sholatnya tidak sah. Maka yang paling utama adalah dahinya, yang sempurna adalah dahi dan hidungnya. Namun dahi Rasulullah mengatakan sunnah. Kemudian kedua tangannya pun harus kemudian nempel ke tanah. Kalau diangkat satu saja saat sujud, diangkat satu tidak sah sholatnya. Kemudian juga kedua lututnya harus nempel ke tanah sini, harus nempel ke bawah kedua lututnya. Kalau diangkat satu saja kedua lututnya maka tidak sah. Begitu juga punggung kakinya, bagian kaki yang nempel, bagian kakinya. Kalau kaki diangkat satu saja maka tidak sah sholatnya nantinya. Baik, sedikit kita ingin membahas terkait dengan turun sujud. Mana yang lebih utama turun sujud itu? Lutut dulu kemudian baru kedua tangan, atau kedua tangan dulu baru kemudian kedua lutut? Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Secara asalnya juga ada perbedaan pendapat para ulama. Syekh bin Baz sendiri dan juga beberapa para masyayikh di sana, mereka beranggapan bahwa yang dianjurkan adalah meletakkan kedua lutut dulu baru kedua tangannya. Syekh Al-Albani di sana beranggapan bahwa yang dianjurkan, yang disunahkan adalah meletakkan kedua tangannya dulu kemudian baru kedua lututnya, kebalikannya. Baik, kalau kita kemudian runut ke atas, maka yang berpandangan bahwa dianjurkan untuk turun sujud adalah lutut dulu, maka ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Jumhur ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, Hanafi, dan juga sebagian riwayat dari Imam Ahmad, dan juga ini merupakan pendapatnya sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Dan juga ini merupakan pendapat sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, dan juga Ibrahim An-Nakhai, kemudian Abu Kilabah, Ibnu Sirin, Sufyan Ats-Tsauri.
Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim, Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin pun berpandangan semacam ini, bahwa yang dianjurkan, yang disunahkan adalah meletakkan kedua lutut dulu kemudian baru kedua tangan. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Tirmidzi dan juga yang lainnya, Al-Imam Abu Daud juga, dari Wa'il bin Hujr, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sujud, kalau turun sujud, wa do'a rukbatayhi qabla yadayhi. Aku melihat Rasulullah itu kalau turun sujud meletakkan kedua lututnya dulu, kemudian sebelum kedua tangannya. Al-Imam Tirmidzi mengatakan, Al-Imam Tirmidzi, karena hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Tirmidzi mengomentari, wal amalu alaihi inda aktsari ahli ilmi, bahwasanya hadis ini diamalkan oleh kebanyakan para ahli ilmu. Hadis ini diamalkan oleh kebanyakan para ahli ilmu. Yarawna an yad'a ar-rajulu rukbatayhi qabla yadayhi. Di mana mereka, kebanyakan para ahli ilmu ini, mayoritas ulama ini, mereka berpandangan bahwasanya saat sujud itu meletakkan kedua lututnya dulu, kemudian baru kedua tangannya. Kedua lututnya dulu sebelum kedua tangannya. Wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, dan ketika bangkit maka yang pertama diangkat adalah kedua tangannya dulu sebelum kedua lututnya. Jadi kalau turun lutut dulu kemudian tangan, kalau bangkit tangan dulu kemudian lutut. Begitu kata Al-Imam At-Tirmidzi ketika mengomentari hadis ini. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan, "Fadzahaba aktsarul ulama'i ila wad'i ar-rukbataini qabla al-yadayn." Bahwasanya mayoritas ulama berpendapat dianjurkannya untuk meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dari sini kita ingin menyebutkan bahwasanya ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Wa hadza arfaqu bil musalli wa ahsanu fi syakli wa fi ra'yil aini, karena hal ini lebih mudah untuk dilakukan. Lebih mudah untuk dilakukan, turun lutut dulu kemudian baru tangan, dibandingkan kalau tangan dulu baru lutut. Kemudian dikatakan wa ahsanu fi syakli, dan lebih indah dilihat, lebih indah gerakannya dilihat kalau misalkan turun lutut dulu kemudian tangannya. Kemudian wa fi ra'yil ain, lebih indah dilihat dan lebih enak dipandang mata dibandingkan kalau turunnya tangan dulu. Ini kata Imam Al-Khattabi menjelaskan juga. Sayyid Sabiq di dalam fikih sunnahnya mengatakan zahabal jumhuru ila istihbabi wad'i rukbatayhi qabla yadayn, bahwasanya mayoritas ulama berpandangan dianjurkannya untuk meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya. Kita ingin menegaskan di sini, membawakan ucapan-ucapan ini menegaskan bahwa ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Di antara sahabat juga ada, yaitu Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud yang melakukan hal ini. Sehingga kalau kita melihat ada orang yang turun sujud lutut dulu dan ternyata berbeda dengan kita, jangan diingkari, karena itu pendapat mayoritas ulama masalahnya. Dan juga sahabat yang mulia Umar bin Khattab melakukan hal demikian. Al-Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um mengatakan, wa uhibbu an yabtadi al-takbira qa'iman. Aku suka ketika seorang itu turun sujud maka dimulai dengan bertakbir saat berdiri. Ketika berdiri, Allahu Akbar. Wa yanhaqu makanahu sajidan. Kemudian sujud pada tempatnya, tidak loncat atau tidak geser. Tsumma yakunu awwalu ma yad'u 'alal ardi min rukbatayhi tsumma yadayhi tsumma wajhahu, kata Imam Syafi'i. Dan aku suka kalau seorang sujud itu yang pertama kali nempel di tanah adalah kedua lututnya, kemudian kedua tangannya, kemudian baru wajahnya, baru kepalanya. Ini kata Imam Syafi'i. Kemudian dikatakan, wa in wada'a wajhahu qabla yadayhi aw yadayhi qabla rukbatayhi karihtu dzalika wa la i'adata wa la sujuda sahwin alaihi. Sekarang bagaimana kalau turun sujudnya tidak seperti yang disebutkan tadi? Turun sujudnya adalah dengan meletakkan kemudian lututnya dulu, tapi kemudian kepalanya baru tangannya. Lutut, kepala baru tangan. Ini kata Imam Syafi'i. Maka kata Imam Syafi'i, aku tidak menyukai hal tersebut. Atau misalkan turun sujudnya dengan meletakkan kedua tangannya dulu, kemudian baru kedua lututnya, maka ini pun tidak disukai, namun tidak dianjurkan untuk mengulang sholatnya. Jadi di sini Imam Syafi'i menyebutkan bahwa yang paling disukai oleh Imam Syafi'i adalah meletakkan kedua lutut, kemudian kedua tangan, kemudian kepala. Kalau ada orang yang turun sujud lututnya dulu, kemudian kepala, kemudian tangan, ya silakan saja, tidak mengapa, tapi tidak disukai, tapi boleh-boleh saja, tidak masalah. Namun makruh menurut Imam Syafi'i. Juga kalau ada seorang yang turun sujud, tangannya dulu, kemudian lututnya, maka ini pun tidak masalah. Namun hanya saja ini tidak disukai oleh Imam Syafi'i. Al-Imam Nawawi mengatakan mazhabuna annahu yustahabu an yuqaddima fi sujudi ar-rukbatain, tsumma al-yadain, tsumma al-jabha wal anf.
bahwasanya mazhab kami, pendapat yang kami pegang adalah dianjurkan untuk mendahulukan ketika sujud itu kedua lututnya, kemudian kedua tangannya, kemudian dahinya, dan juga kemudian hidungnya. Itu urutannya. Jadi urutan turun sujudnya bagaimana? Lututnya, tangannya, dahinya, jidatnya, kemudian baru hidungnya. Al-Imam Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali mengatakan, wa yakunu awwalu ma yaqa'u minhu 'alal ardi rukbatahu, bahwa pertama anggota tubuh pertama yang menyentuh tanah, menyentuh bumi ini saat sujud adalah rukbatahu, yaitu kedua lututnya. Summa yadahu, kemudian kedua tangannya. Summa jabhatuhu wa anfuhu, kemudian dahinya, jidatnya, kemudian hidungnya. Begitu. Ini dalam mazhab Hambali juga ada kesamaan. Begitu juga Syekh bin Baz mengatakan wal afdal an yuqaddima rukbatayhi qabla yadayhi inda khitatihi lisujud. Hadza wal afdal, bahwa yang afdal, yang utama adalah untuk mendahulukan kedua lutut sebelum kedua tangannya ketika turun sujud. Ini yang utama, ini yang utama. Dan seterusnya. Syekh Ibnu Utsaimin pun mengatakan hal serupa. Baik. Itu pandangan yang menegaskan bahwa turun sujud adalah dengan cara lututnya dulu, kedua tangannya, dahinya, kemudian hidungnya. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Kemudian Said Sabiq mengatakan, menginformasikan kepada kita wazahaba Malik, bahwa Al-Imam Malik, mazhab Maliki, Al-Imam Malik dan juga mazhab Maliki diantaranya, mereka berpendapat wal Auza'i dan Al-Imam Al-Auza'i wa Ibnu Hazm dan juga Imam Ibnu Hazm ila istihbabi wad'il yadaini qabla rukbataini wa huwa riwayatun an Ahmad. Mereka menganjurkan bahwasanya turun sujud itu adalah dengan cara meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Dan ini juga merupakan pendapat yang dipegang oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Al-Imam Al-Auza'i mengatakan adrakun nasa yad'una aydiyahum qabla rukabihim. Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, seorang tabi'in mengatakan, aku mendapati para ulama yang didapatkan oleh Al-Imam Al-Auza'i, yang dilihat oleh Al-Imam Al-Auza'i, mereka meletakkan kedua tangan mereka terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Abi Dawud, wa huwa qaul ashabil hadis, bahwa ini merupakan pendapatnya para ahli hadis. Jadi para ahli hadis mereka kemudian lebih mendahulukan kedua tangannya dibandingkan kedua lututnya, menyelisih mayoritas fuqaha. Mana dalilnya? Mereka berdalil dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Ini yang menariknya, Imam Abu Dawud kemudian membawakan dua hadis ini. Hadis yang menerangkan tentang lutut dulu baru tangan, kemudian berikutnya tangan dulu baru lutut. Imam Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Apabila salah seorang di antara kalian turun sujud, maka janganlah turun seperti unta yang menderun, seperti unta turun. Bagaimana itu unta turun? Maka bagaimana seharusnya kita turun? Wal yadhu yadayhi qabla rukbatayhi. Maka letakkanlah kedua tangan sebelum kedua lutut. Ini kan dalil yang jelas yang menerangkan kepada kita bahwasanya yang namanya turun sujud itu ya kedua tangan terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Hanya saja kemudian mayoritas ulama mengomentari hadis ini bahwa penggalan yang terakhir itu bukan hadis. Penggalan yang terakhir itu bukan dari Rasulullah SAW, namun penggalan yang terakhir itu merupakan ijtihadnya Abu Hurairah. Kalimat waliyadhu yadayhi qabla rukbatayhi ini bukan kalimat yang berasal dari Rasulullah. Hendaknya meletakkan kedua tangannya dulu sebelum kedua lututnya. Namun ini merupakan pendapatnya Abu Hurairah. Yang sahih adalah hadis idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Itu yang sahih sampai situ. Itu hadis Rasulnya sampai situ. Bahwa ketika salah seorang di antara kalian ingin sujud, maka janganlah turun sujud seperti menderumnya unta. Kemudian yang dibahas, diperbincangkan oleh para ulama, bagaimana unta itu turun. Bagaimana unta itu turun? Unta turunnya bagian depannya dulu atau belakangnya dulu? Kalau unta turun belakangnya dulu, kemudian depannya, maka kita jangan mengikuti unta. Maka kita bagian depannya dulu, kemudian bagian belakangnya. Baik. Kemudian ternyata, ketika kita melihat video unta turun, atau melihat langsung unta turun, sekarang sudah sangat mudah sekali. Maka kalau kita perhatikan unta itu turun, maka yang turun adalah bagian depannya dulu, kemudian belakangnya. Bagian depannya dulu, kemudian belakangnya. Unta ada 4. Kemudian yang turun pertama depannya dulu. Rasul memerintahkan kita, kalau kamu turun sujud jangan seperti turunnya unta. Unta turunnya bagian mana dulu? Depan dulu. Kalau begitu kita harus menyelisih unta, yaitu belakangnya dulu baru depannya.
Begitu. Kemudian para ulama membantah yang mengatakan turun tangan dulu kemudian belakang dulu. Tapi kan bagian depan unta itu lutut, bukan tangan. Bagian depan unta itu lutut. Kalau begitu ya kita tangan dulu. Karena unta sekalipun bagian depan dulu yang turun, tapi bagian depan lututnya unta itu ada di depan. Lututnya unta ada di depan. Bahkan semua kakinya unta itu lutut semua. Semuanya itu lutut semua itu. Empat-empatnya lutut semua itu. Yang benjolan-benjolan itu lutut semua. Maka kalau kemudian kita katakan janganlah kalian turun seperti turunnya unta. Unta turunnya lutut dulu. Bahkan lutut semua lagi. Maka kita turunnya tangan dulu. Tangan dulu. Kemudian para ulama mengatakan di antaranya Syekh Al-Utsaimin membahas ini tidak ada habisnya sebenarnya. Karena mereka saling melihat di sana. Bahwa yang harus diperhatikan di sini Rasulullah SAW mengatakan fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Yang dilihat adalah bentuk turunnya. Tidak peduli lututnya ada di mana. Tidak peduli bahwa unta tidak punya tangan. Tidak peduli itu. Yang penting bentuknya bagaimana. Bentuknya adalah depan dulu baru belakang. Itu bentuknya. Maka turunnya kita sujud jangan mengikuti bentuk turunnya unta. Karena kalau kita ngebahas lututnya, kalau kita ngebahas tangannya, kakinya, maka ya harusnya mestinya dengan kalimat fala yabruk ala yabrukul ba'ir, di mana lutut unta itu kemudian dia turun. Di sini Rasulullah SAW menggunakan kalimat kama, sebagaimana, seperti unta turun. Apanya? Sifat turunnya. Bukan masalah lututnya, karena unta lutut semua. Bukan masalah bagian tangannya, karena unta tidak memiliki tangan. Maka yang harus dilihat di sini adalah Rasulullah menerangkan ini agar jangan sampai sifat turunnya kita seperti bentuk sifat turunnya unta. Bagaimana unta itu sifat bentuk turunnya? Depan dulu bagian belakang, kemudian depan dulu kemudian belakang. Kalau kita ingin turun sujud, maka bayangkan bahwa kita seperti unta bentuknya. Kalau unta depan dulu, maka kita belakang dulu kemudian baru depan. Dan di posisi kita, pada diri kita bagian belakangnya adalah lutut, bagian depannya adalah tangan. Kalau unta kan tidak punya tangan. Jadi kan kalau misalkan kita fokus ke misalkan tangan dan lutut, maka itu merupakan kias yang tidak tepat. Kalau kita katakan unta nanti lutut dulu, masalahnya unta lutut semua tidak punya tangan. Kita punya tangan, lutut kita ada di sini. Sehingga yang dimaksud jangan turun seperti turunnya unta adalah bentuk sifatnya, di mana unta ketika turun bagian depannya dulu kemudian bagian belakang. Maka kalau kita turun sujud bagian belakangnya dulu kemudian bagian depan, yaitu sesuai dengan lutut dulu kemudian baru tangan. Itu yang dikuatkan oleh mayoritas ulama, cara pendalilannya, cara menguatkannya. Hanya saja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan amma sholatu bikilaihi mafajaizatun bittifaqil ulama. Sholat dengan dua bentuk ini, pengen turun lutut dulu atau tangan dulu, maka para ulama sepakat boleh. Hanya saja kita harus memilih. Kita harus memilih mana kira-kira yang lebih kuat. Maka wallahu ta'ala lebih sholat bahwa yang lebih kuat adalah lutut dulu kemudian tangan dulu. Kenapa? Secara asal dua hadisnya semuanya lemah. Yang sahih adalah janganlah turun seperti turunnya unta. Yang menjelaskan hadis yang dengan tegas menerangkan turunlah lutut dulu baru kedua tangan, atau kedua tangan dulu baru kedua lutut, maka hadisnya lemah semua. Yang sahih adalah janganlah turun sebagaimana turunnya unta. Dan yang dimaksud adalah bentuk turunnya, di mana unta turunnya bagian depan dulu, bagian kemudian bagian belakang. Dan kita diperintah untuk menyelisih unta turun, sehingga kita turun bagian belakang dulu, kemudian bagian depan. Maka itu yang rajih Allah Ta'ala bisawab, sebagaimana yang dirojikan oleh mayoritas ulama. Hanya saja turun sujud dengan dua cara ini maka dibenarkan. Maka dibenarkan. Tidak mengapa. Karena mereka berselisih tentang mana yang lebih utama ketika sujud. Kemudian itu turun sujud ada dua caranya dan tidak ada cara yang ketiga. Dua cara tersebut adalah pertama lutut dulu, kemudian tangan, kemudian dahi, kemudian hidung. Atau yang kedua tangan dulu, kemudian lutut, kemudian dahi, kemudian hidung. Sebagian kita yang turunnya tangan dulu kadang menambahkan tangan dulu, lutut, tangan lagi, dahi, kemudian hidung. Coba kalau kita perhatikan, tangan dulu misalnya, tangan dulu, kemudian lutut, kemudian tangan lagi, karena menjauhkan. Nah ini tambahan-tambahan semacam ini harus dihindari kalau bisa. Kalau bisa cukup dengan tangan dulu, kemudian lutut. Sehingga kalau pengen turun itu biar cari yang pas, cari yang pas jatuhnya, supaya nanti tidak ada pengulangan berikutnya lagi. Karena nanti caranya cuma begitu saja. Caranya hanya begitu saja, sekalipun tidak mengapa, asal kalau tidak keseringan. Kadang yang turun tangan dulu, kadang menambahkan tangan lagi untuk menjauhkan lambung. Hanya saja yang tidak mengapa, tapi jangan kemudian sampai dulu pernah dengannya. Apa kalau turun sujud dengan tangan dulu yang sudah begitu katanya? Yaitu tangan, lutut, tangan lagi.
karena saking seringnya ikhwan-ikhwan kita ini kayak gitu melakukannya. Sehingga jangan sampai terbayang bahwa ini yang sunnah, tidak. Memang itu diantara sarana untuk menjauhkan bagian perut kita dengan paha, namun jangan keseringan. Makanya ketika mengambil untuk sujud, maka kira-kira diperkirakan supaya nanti tidak dekat. Begitu. Baik. Kemudian tadi sudah disebutkan, kemudian tangannya ini di mana? Tangannya sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga ketika sujud. Jadi tidak terlalu berlebihan ke kepala kita, tidak terlalu berkurang-kurangan. Sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga saat sujud. Kemudian tangannya dirapatkan, tidak kemudian direnggangkan, tangan dirapatkan. Jari jemari tangan semuanya menghadap kiblat. Ini bagian tangan. Kemudian bagian kepala, dahi menempel, dan juga ada bagian hidung menempel. Kalau seandainya hidung tidak bisa menempel, maka tidak masalah. Karena menurut mayoritas ulama hidung itu sunnah, tapi dahi mesti nempel. Dahi mesti menempel. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kalau dahi kita tertutup? Dahi kita tertutup oleh rambut, dahi kita tertutup oleh peci misalkan. Maka kemudian dijelaskan oleh para ulama. Ada 3 rincian di sini. Pertama, kalau anggota sujud kita ini, anggota sujud ini, kemudian terhalangi oleh anggota sujud yang lain. Misalkan dahi kita antara dahi dan bawah, antara dahi dan tanah, antara dahi dan bumi, kemudian dihalangi oleh tangan lagi, yang mana telapak tangan merupakan bagian anggota sujud, dihalangi begini sujud gitu, maka sholat kita tidak sah. Maka di sini kalau bagian atau dahi ini dihalangi dengan anggota sujud yang lain, maka tidak sah. Kemudian yang kedua, kalau dahi ini dihalangi atau terhalangi oleh sesuatu yang menempel pada kita, rambut misalkan, peci misalkan, kain misalkan, sengaja kita kain baju kita kemudian kita lebarkan begitu, maka hukum asalnya makruh. Kalau ada kebutuhan maka diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, sengaja kita biar begitu, bagian baju kita kemudian menjadi sajadah kepala kita, maka ini hukum asalnya makruh. Kecuali kalau ada kebutuhan, misalkan kita di luar panas, kemudian kalau langsung ke bawah panas misalkan, kemudian jubah kita besar, kemudian kita biarkan begitu, dan sujud di situ, maka boleh. Kemudian yang ketiga, kalau yang menghalangi antara dahi adalah sesuatu di luar bagian kita, sajadah misalkan di bagian luar kita, atau misalkan kita buka kain sendiri misalkan, maka ini diperbolehkan, tidak makruh hukumnya selama tidak mengganggu khusyuan. Jadi yang menghalangi dahinya ada 3. Pertama, bagian anggota sujud kita dihalangi dengan tangan, misalkan dihalangi dengan telapak tangan, maka ini tidak sah. Atau terhalangi dengan sesuatu yang melekat pada diri kita, peci misalkan, rambut misalkan, atau kain misalkan yang nempel dengan diri kita kenakan, maka ini hukum asalnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan dibolehkan. Ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam Sharhul Mumti'-nya. Kalau misalkan yang menghalangi antara kita dengan bumi, dengan tanah ini adalah sesuatu di luar kita saja, dan ini menghalangi antara kita dengan bumi. Atau misalkan kita sholat di atas kasur, misalkan kasur Palembang misalkan, itu kan menghalangi kita dengan bumi karena ada kasurnya, ini karena ada sajadahnya. Maka tidak mengapa selagi memang tidak mengganggu kekhusyuan kita, misalkan ini warnanya cuma satu warna, maka ini tidak mengapa. Tapi tidak dianjurkan juga, tidak wajib juga tidak, tapi boleh-boleh saja. Sehingga itu hukumnya. Begitu pula misalkan kita sholat di atas ranjang misalkan, kasur misalkan, di atas ranjang kasurnya tidak nempel di bawah. Sholat di atasnya, maka boleh-boleh saja selagi ketika turun sujud kemudian bagian ini semua nempel semuanya di ranjang itu. Jadi boleh, nggak masalah. Sekalipun ranjangnya ngangkat di atas bumi, itu tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini kemudian nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Selanjutnya, wallahu ta'ala a'lam. Mungkin yang bisa kita sampaikan, barangkali ada 1-2 pertanyaan, kita dipersilakan.